Kembali lagi di playlist CVP. Di video ini kita akan belajar pengaruh pajak terhadap hubungan biaya, volume, dan laba. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, apa pengaruh pajak? Nah, misalnya kita punya anggaran seperti ini. Biaya tetap 80 juta, harga jual persatuannya 40.000, kemudian biaya variabelnya 15.000. Nah, laba sesudah pajak yang dianggarkan, yang kita pengen nih, itu kita pengen labanya nanti setelah dipotong pajak itu 100 juta. Nah, gitu teman-teman. Nah, gimana caranya? Berarti untuk menghitung volume penjualan yang harus dicapai adalah sama dengan biaya tetap ini ditambah dengan laba sesudah pajak yang dianggarkan dibagi dengan 1 minus tarif pajak. Nah, itu ya. Kemudian hasil penambahan ini, hasil dari penambahan biaya tetap dan juga laba sudah pajak dibagi dengan 1 minus tarif pajak. Nah, itu ditambah dulu. Kemudian hasilnya dibagi dengan harga jual persatuan dikurangi dengan biaya variabel per satuan. Oke. Oh ya, ada yang salah tadi ya. Oke. Bentar, kita cek dulu. Dia kurungnya ini, kurungnya yang di sini. Oh, di sini yang kurang kurungnya ya. Harusnya gini harusnya. Nah, ini harusnya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita pengen pembulatan apa enggak gitu. Oh ya, nanti pokoknya hasilnya kalau misalkan formula ini benar, hasilnya laba sudah pajak yang dianggarkan itu harus sama dengan laba setelah pajak ini ya. Nanti kita akan hitung satu persatu. Berdasarkan kalau ini kan nyari volumenya. Kalau di sini udah ketemu volumenya, berarti nanti dihitung. Nah, nanti hasilnya harus sama ya, laba setelah pajak dengan laba ya, sesudah pajak yang kita inginkan gitu. Oke, misalkan nggak dibulatin dulu ya. Supaya kalau dibulatin tinggal if. Nah, kalau teman-teman lihat ya, bentar ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada angka 2. Ketika kita klik ya, sini ada angka 1. Ketika tidak, ini 2. Nah, berarti sama dengan if yang di F10 sama dengan 1. Berarti kan ketika dia di pembulatan, maka kita pakai fungsi round. Kita pakai round up ya. Biar bulat numbernya yang atas, 6 digitnya adalah 0. Berarti dibulatkan ke atas gitu ya. Kayak ini 8328 berarti jadi 8329. Kalau misalkan dia nanti posisinya 0, kalau misalkan dia bukan 1, berarti atau tidak pembulatan, berarti atau nilainya 2, berarti kita kembalikan ya sama seperti angka atasnya, seperti ini. Coba kita tekan enter. Nah, hasilnya sama ya, karena kita pilih tidak. Coba kita pilih ya. Nah, ini 8329. Kita pilih tidak dulu ya. Kemudian untuk penjualan, misalkan ini harga jual persatuan, berarti untuk volume ini ya, volumenya adalah ya 8328,21. Kita kalikan. Nah, biaya variabel kan sesuai dengan harga jumlah unit dikalikan dengan biaya variabel persatuannya. Berarti sama dengan biaya variabel persatuan jumlah unitnya ini ya. Oke, coba kita kalikan. Hasilnya seperti ini. Berarti laba kotornya adalah dari penjualan dikurangi dari biaya variabel.
dan biaya tetapnya sama kayak di atas. Laba sebelum pajak adalah 208 dikurangi ini. Nah, ini adalah laba sebelum pajak. Nah, tinggal kita masukkan di sini sama dengan 128 ya. Terus kita kalikan, berarti dari 22% dikalikan dengan 128. Oke. Terus sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajak. Nah, sama kan teman-teman? Hasilnya sama-sama 100 juta. Kalau di sini kita menghitung volumenya yang nanti akan kita bawa saat menghitung laporan laba rugi. Dan nanti hasilnya sama ya, laba yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman juga bisa, misalkan pengen geser-geser juga bisa. Hasilnya harusnya sama nih, laba sudah pajak dianggarkan dengan laba setelah pajak, ini harusnya sama. Karena nanti yang berkurang adalah volumenya. Oke teman-teman, kalau misalkan kita bulatkan, biasanya laba setelah pajak ini akan melebihi karena kita tadi pakai round up ya. Lebih dikit lah. Sekarang kita naikkan, nah seperti ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.